cara mengartikan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka menyemenau midat ayah, menyemenau Ursikan Bandung, menyemenau adun dan adaun Bandung. Cara kita mengartikan Maulid, cara kita memeriahkan Maulid. Maka ingat, sampai kapanpun, sampai kiamat sekalipun, tiap orang tak pandai Maulid, tiap orang tak berubah rumah, tiap orang tak berubah kameng, tiap malam tak pegang dakwah, tak undang beda tunggu-tunggu yang terkenal sampai ke ujung dunia sekalipun. Yakinkanlah, memang Maulid diartikan dan memaknai Republik Bandung adalah untuk benih pada mangat, untuk benih berkumpul, berbondong-bondong cacok berkumpul, paduh bersama keluarga dengan senyum dan bahagia. Maka ingatlah dan yakinkanlah, sampai kapanpun, sampai kiamat sekalipun, dari umat Nabi Muhammad akan timbul kesadaran, akan timbul rasa insaf, akan timbul rasa sadar, akan timbul untuk berubah kembali kepada jalan yang benar, jalan yang dibawa oleh Rasulullah dengan ia mata dan dengan perubahan darah. Wah midat ayah, umat Nabi umat yang beda, umat Nabi umat yang dirindukan, tapi dirayakan Maulid Nabi hanya untuk membungkuk. Sedangkan perintah-perintah yang disyariatkan oleh Rasulullah belum pernah dipeduli sama sekali. Maka sampai kapanpun Islam akan diremehkan, umat Islam akan dipandang sebelah mata, umat Islam pun akan dibanggakan oleh umat-umat yang lain. Coba tak ingat sejarah di masa lalu, di mana umat Islam selalu ditindas, di mana umat Islam selalu dibantai, di mana umat Islam selalu dibunuh. Yang terjadi pada masa Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Ya tak ingat, tak dengar midat ayah, tak simak. Di masa sebelum munculnya Sultan Saladin, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, Nasirul Jenderal yang berasal dari Inggris, yang bernama Jenderal Richard, yang digelar dengan gelar The Lion Heart, manusia berhati singa, buas, kejam, sadis, biadab, tanpa rasa kasihan, membunuh saudara kita yang ada di Palestina. Sehingga Sultan Salahuddin Al-Ayyubi selaku umat Islam merasa terpanggil, menangis hatinya midat ayah, adun dan adun, karena teringat kepada sabda Rasulullah bahwa umat Islam sesama umat Islam bagaikan satu tubuh. Apabila satu tubuh terasa sakit, maka seluruh anggota tubuh yang lain akan ikut merasakan sakit. Bukan midat ayah musibah dengan badai, sejuk suun akan dirasakan manfaat tubuh. Teringat pesan Rasulullah, umat Islam sesama umat Islam bagaikan satu tubuh yang saling membantu, saling peduli, saling menghargai dan saling menghormati. Maka terpanggil Sultan Saladin, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, supaya untuk membela umat yang ada di Palestina, beliau menangis berlinang air mata. Sehingga di saat Sultan Salahuddin berjumpa dengan para ulama bahasanya, ditanya para ulama, wahai para ulama,
Bahkan umat Islam hanya dihormati. Bahkan umat Islam selalu dianggap musuh bebuyutan oleh agama yang lain. Bahkan umat Islam selalu dibantai. Bahkan umat Islam selalu disakiti. Dan bahkan dalam hati umat Islam tertanam rasa takut menjadi umat yang penakut dan pengecut. Dijawab oleh ulama bahwasanya, wahai Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, hanya dihormati oleh umat Islam. Umat Islam selalu diremehkan. Umat Islam hanya dihargai. Karena dalam hati umat Islam Bandung, hai Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, kahanane kagado kepada rasa cinta terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukup dalam hati umat Islam yang hanya pernah mengenal, hanya pernah merenungi, hanya pernah menghayati bagaimana perjuangan sirau manusia yang paling dicinta oleh Allah Ta'ala demi kebahagiaan kepada umat-umat Kota Bandung yang ditinggalkan. Mancara ihtiban wahai Syekh, hai Sultan Salahuddin, pegat sayembara secara besar-besaran, bangkitkan kembali rasa cinta terhadap Rasulullah. Pegat pujian-pujian terhadap Rasulullah. Bacakan salawat-salawat terhadap Rasulullah. Bacakan bagaimana sepak terjang perjuangan Rasulullah dalam membela kepada umat manusia. Maka mudahlah Sultan Salahuddin tidak kaya. Pegat sayembara, tulis pujian-pujian terhadap Rasulullah. Maka yang jadi pemenang pasangan yang bernama Sina Ulama, yang bernama Syekh Ja'far Al-Barzanji. Maka sering tak kentur waktu Pak Bener boleh tak baca Barzanji terhadap baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau bersabar dan mengumpul umat Islam di Bandung untuk baca selawat dan perjuangan Nabi. Dibeli Bandung umat Islam tidak kaya. Geruk di mata musuh-musuh dibeli. Terbayang rupanya Islam kembali Nabi bahkan bagaikan membalikkan telapak tangan. Islam kembali Nabi dengan penuh mata. Islam kembali Nabi banyak kurut darah. Islam kembali Nabi diusir, harus meninggalkan kampung halaman yang tercinta. Tegli ubeda umat Islam bahasanya, darah yang berkelebih suum kembali, semangat yang berkelebih kita berkobar kembali. Maka pada saat itulah Sultan Salahuddin memimpin pasukan Islam yang berani mati untuk membela, membebaskan, untuk menyelamatkan Palestina, untuk menyelamatkan Masjidil Aqsa yang dari Richard Jenderal yang sangat sekejam, yang sangat sadis, yang selalu membantai umat Islam yang dinanggau para anbiya, yaitu dinanggau Palestina. Maka dalam waktu yang sekejap, pasukan tempur dari pasukan Inggris yang dipimpin oleh Richard mampu ditaklukkan dan mampu dikalahkan oleh pasukan yang bernama pasukan Salahuddin Al-Ayyubi. Bangkit, itulah motif yang sebenarnya ada untuk membangkit semangat dan umat Islam, untuk membenah rasa cinta terhadap Rasulullah. Maka dino nanggo Palestina
Palestina, Nanggau yang terletaknya Masjid Aqsa, Dinau tengah dipantai, Dinau tengah ditindas, Ubena anak banyak yang tengah manja-manja, anak banyak yang tengah mien, dihancurkan oleh Yahudi Israel laknatillah. Tanya umat Islam, Dinau hanya bisa menjadi penonton. Tanya umat Islam, hanya cekak dalam dan ayat. Saudara kita yang dipom, saudara kita yang dirudal, mereka menangis, mereka menjerit, berikan nyawanya. Mana orang Arab? Mana umat Islam? Kami adalah saudaramu. Karena tempat lain kami mengadu, kami adalah umat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa wahai kalian umat Islam, kalian hanya sekedar menjadi penonton? Kalian hanya sekedar menyaksikan kami yang ada di Masjid Aqsa membela Masjid Aqsa, bukan milik orang Palestina, tapi Masjid Aqsa adalah milik umat Islam di seluruh dunia. Maka kami selangkah pun tidak akan pernah mundur, walaupun harus mati, harus syahid sekalipun, kami rela asalkan Masjid Aqsa terjaga dan mampu kami selamatkan. Tapi pagar wahai umat Islam, mata kalian telah buta. Pagar hai pemimpin Islam, telinga kalian telah tuli mendengar jeritan anak-anak Palestina, mendengar jeritan orang imam yang akan menjadi janda. Mana hati nuranimu? Mana semangatmu, wahai umat Islam? Ya Allah, kembalikanlah, hidupkanlah Sultan yang gagah perkasa, yang merasa peduli kepada Masjid Aqsa. Hidupkanlah kembali ya Allah pemimpin-pemimpin Islam yang berani, sebagaimana beraninya Sultan Salahuddin Al-Ayyubi yang mampu menjaga, membela, menghargai dan menyelamatkan negeri Palestina. Bukan umat Islam yang banyak yang bantu adalah penakut dan pengecut. Yang dan ayat, hakikat daripada Maulid untuk membangkit semangat kepada umat Islam. Tapi jinau di akhir masa, semangat yang nak, rasa cinta katanya umat Nabi telah gaduh kepada Rasulullah, bahkan tak hargai, bahkan tak maknai, hanya lebih daripada dibungkuk oleh umat yang benar-benar disayang, oleh umat yang benar-benar dicinta. Tak pegah tiban rasa cinta Nabi, supaya bek diserih dalam hati hak terbayang untuk datang patih syariat yang diubah di Rasulullah. Bahasa berurau minyak ayah, Rasulullah dengan duduk dengan para sahabat, dengan berkumpul dengan para sahabat. Ditanya oleh Rasulullah kepada sahabat Bandung, wahai sahabat, tahukah kalian siapa hamba-hamba Allah yang paling mulia? Tahukah kalian, hai sahabat Nur, hamba Allah yang paling mulia di sisi Allah? Ubena sahabat-sahabat terdiam. Ditanya oleh Rasulullah, hai sahabat Nur, hamba Allah yang paling mulia? Dijawab oleh para sahabat, hamba Allah yang paling mulia, hai Rasulullah, adalah para malaikat. Dijawab oleh Rasul, malaikat yang benar mulia. Kan mungkin malaikat hana mulia, malaikat makhluk
yang diciptakan oleh Allah untuk beribadah, makhluk yang diciptakan oleh Allah untuk bertasbih, mungkin malaikat dan anbiya. Tapi kenyang yang bermaksud, wahai sahabat lo. Dijawab dari sahabat yang lain, para rasul dan para anbiya itulah hamba Allah yang mulia. Dijawab dari Rasulullah, rasul dan para anbiya memang hamba yang mulia, hamba pilihan yang diutus oleh Allah untuk bersampai kepada manusia gimana cara beribadah kepada Allah. Tapi kenyang yang bermaksud, hai sahabat tu. Dijawab di sahabat yang lain, hamba Allah yang paling mulia, hai Rasulullah. Nanti kamu para sahabat tu. Dijawab di Rasulullah, mungkin kata para sahabat hana mulia, kata berjuang, berkorban bersama dirimu, baik dalam suka maupun duka. Kata memang mulia, tapi kata yang bermaksud, wahai sahabat. Upina para sahabat hana mampu memberikan jawaban, hana yang dijawab, kata ia mendung. Hana kita berfikir jawaban yang sebenarnya. Maka Nabi ketupui dan ayah ketupui, sirah ketupui di Rasulullah jubli kusuk-kusuk. Sirah ketupui di Nabi memprok-prok di mata, musuk-musuk jubli. Sehingga oleh para sahabat yang sangat cinta terhadap Rasulullah, hanya ingin melihat setetes air mata jatuh menetes di pipi Rasulullah. Nyaukan sekedar menetes tidak layak. Adun yang berbahagia, mubrok-brok oleh mata busuk-busuk Rasulullah waktu. Ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, pakan ranah negeri ya Rasul, pakan musuh-musuh negeri ya Rasul. Mana yang terjadi? Haji ditinggal pak kamu ya Rasul. Kamu nyawang rela mempertaruhkan terhadap pelonde. Kamu hanya menginginkan ia mata menetes di pipi dulu ya Rasulullah. Pada itu dijawab ya Rasulullah, hai sahabatnya, hamba Allah yang paling mulia adalah hamba Allah yang lahir setelah wafatku nanti. Hamba Allah yang antum pernah digalan wajah nun. Hamba Allah yang antum pernah didengar ucapan nun. Hamba Allah yang antum pernah mendengar nasihat nun. Antum pernah salat berjamaah dengan nun. Tapi hamba Allahnya, hai sahabat nun, yang lahir setelah dirimu wafat, cukup cinta dan sayang terhadap dirimu. Mereka mengikuti segala syariat nun. Mereka merayakan hari maulid kelahiranku. Mereka lah, hai sahabatku, adalah hamba Allah yang paling mulia. Jadi Nabi bergegum ya Rasulullah, aku rindu dengan mereka, hai sahabatku. Aku ingin berjumpa dengan mereka. Aku ingin memberikan syafaatku kepada mereka. Hai sahabatku, aku rindu dengan umatku di akhir masa nanti. Begitu besar rasa cinta Rasulullah terhadap kepada umat. Tapi alangkah sayang, alangkah hati, alangkah ru'i mata Nabi yang tercinta
Nabi yang tersayang, hanya pernah dianggap, hanya pernah dipedulikan oleh umat-umat yang di akhir masa. Dipegat perayaan Maulid secara besar-besaran, tapi isi daripada kandungan Maulid hanya diperlukan membaca kiban makna di dapekan Maulid secara besar-besaran, dapekan dori secara luar biasa, tapi mantanglah daripada umat Nabi lihat dipegat Maulid sembahyang tetap handikan yang merupakan syariat Nabi kita yang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat dipegat Maulid. Nah kadang generasi umat Nabi, nah kadang umat Nabi Muhammad yang hanya doa di bandara sembahyang, mantangnya yang hantam pernah diperkenang tubuh dengan ia sembahyang. Nah mantang umat Nabi yang begitu bersayang di Nabi, yang hantam pernah dihadap kiblat surah semalam di muwatai yang midat ayat adau dan adilun yang dirahmati Allah. Nah memang umat Nabi yang merayakan hari lahirnya Nabi secara meriah dan secara luar biasa, tapi ketika hari Jumat, wadai urau Jumat, urau yang wajib untuk melaksanakan sembahyang Jumat secara berjamaah, tetapi alangkah sayang dan menyedihkan, di masjid manapun, di tempat manapun, masjid yang tercinta sebagai tempat ibadah umat Islam, di urau Jumat midan ayat aduan dan adaulun hanya pernah penuh oleh umat yang merayakan hari kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya penuh midan ayat rata masjid sipan hanya penuh. Pada Jumat diwajibkan kepada umat Islam jaga umat Islam di Serami Mekah. Orang Jumat berwajib masjid kuragam, mantanglah uragam di kemukiman kita. Orang Jumat berwajib ke urang yang kabalik, mantanglah urang yang kabalik kan anu miat Bandung dalam kemukiman kita. Tetapi apa yang terjadi? Yang takalan rata tempat merayakan Maulid secara meriah, rata tempat merayakan Maulid secara besar-besaran, menampakkan kulitnya, penuh kemeriahannya, tetapi isi dan kandungan yang paling berarti dan bermakna dijok oleh umat Nabi yang merayakan Maulid, dijok digenggam, diregam di bawah tong sampah, seolah-olah sampah yang hanya berarti dan hanya berharga sama sekali. Pada yang maksud daripada perayaan Maulid, timbul rasa cinta terhadap Rasulullah, wadai cinta terhadap Rasulullah, cinta terhadap agama Allah, wadai cinta terhadap agama Allah, akan cinta kepada syariat-syariat Allah dan Rasulnya, wadai cinta terhadap syariat-syariat Allah dan Rasulnya. Maka ini membuktikan hanya umat Nabi yang cinta terhadap Rasulullah yang meninggalkan sembahyang secara terang-terangan. Para muadzin memberitahu, hayya 'alal shalah, mari melakukan salat, hayya 'alal falah, mari menuju kemenangan. Tapi dum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hanya menyadari dan hanya mengerti yang Bandung adalah panggilan kepada kitanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Sidon Bandung yang dirahmati Allah, maka untuk timoh rasa cinta, hinau tak pegah baju tentang siapa sebenarnya Rasulullah.
Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah anak Abdullah. Abdullah anak Abdul Muttalib, anak Abdul Muttalib. Abdul Muttalib anak Hashim. Hashim anak Abdul Manaf. Abdul Manaf anak Ufai. Ufai anak Kilab. Kilab anak Murrah. Murrah anak Ka'ab. Ka'ab anak Lu'ay. Lu'ay anak Ghalib. Ghalib anak Fihri. Fihri anak Malik. Malik anak Kinanah. Kinanah anak Huzaimah. Huzaimah anak Mudrikah. Mudrikah anak Ilyas. Ilyas anak Mudar. Mudar anak Nidar. Nidar anak Ma'ad. Ma'ad anak Adnan. Ejir ni? Ejir kira-kira? Yang supaya aku ejir hati daulah. Nabi Muhammad anak Abdul. Abdullah anak Abdul Muttalib. Abdul Muttalib anak Abdul Muttalib anak Kubuk saya wajah Nyainan tanya kupang mulai ada takuri keturunan memang anak muda bina pemain sepak bola Liga Internasional sekalipun, pelatih pemain rata negara dari tahun ke tahun. Bandung dihafai, Bandung di luar ingatan. Tetapi kepanggulai manusia yang benar-benar cinta dan peduli, bahkan keturunan kadang ditanya katua, hana pernah tak ingat, hana pernah peduli. Nabi Muhammad anak Abdullah. Abdullah anak Abdul Muttalib. Abdul Muttalib anak Hashim anak Abdul Manaf anak Ufai anak Kilab anak Murrah anak Ka'ab anak Lu'ay anak Ghalib anak Fihri anak Malik anak An-Nadar. An-Nadar anak Kinanah anak Huzaimah anak Mudrikah anak Ilyas anak Mudar anak Nidar anak Ma'ad anak lagi takut itu anak tiga ya. Mana masalah ni dan kamu ulang yang ada yang dari pihak ayah ni, yang harus takuri yang dari pihak keturunan ayah Abdullah, dari keturunan Salma. Nabi katanya nama Muhammad anak Siti Aminah. Siti Aminah anak Abdul Wahab. Abdul Wahab anak Abdul Manaf. Abdul Manaf anak Zuhrah. Zuhrah anak Kilab. Kilab anak Murrah. Murrah anak Ka'ab. Ka'ab anak Lu'ay. Lu'ay anak Ghalib. Ghalib anak Fihri. Fihri anak Malik. Malik anak An-Nadar. An-Nadar anak Kinanah. Kinanah anak Huzaimah. Huzaimah anak Mudrikah. Mudrikah anak Ilyas. Ilyas anak Mudar. Mudar anak Nidar. Nidar anak Ma'ad. Ma'ad anak Adnan. Maka sering tadi para pendakwah yang mengatakan bahwa Abdullah dengan Aminah memiliki hubungan saudara. Sana saudara itu mesapa pilih pak kakek yang bernama Kilab. Kilab sabuh sidaunya. Kilab nak dua orang agam yang bernama Qusay dan Zuhrah. Dari Qusay lahir keturunan sampai Abdullah kepada Nabi Muhammad. Dari Zuhrah lahir keturunan sampai kepada Abdul Wahab. Dari Abdul Wahab melahirkan tiga anak perempuan
bernama Siti Aminah. Dari Siti Aminah lahirlah penghulu alam yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentang ini mana ni? Tangkap rela, no? Tangkap rela. Tapikah yang pokok? Abdul Muttalib, seorang anak yang bernama Abdullah, yang merupakan anak yang paling disayang dan dicinta. Abdullah cukup bernakai dengan ayah dan memiliki rupa yang sangat ganteng, bersapat berakai dengan wajah yang cukup rupawan, dengan akhlak yang mulia, sehingga membuat ubena urang-inang Arab bawatnya jatuh cinta terhadap Abdullah. Tetapi Abdullah hanya merasa tertarik, hanya merasa tersentuh hati dengan urang-inang Arab masanya walaupun cantik jelita. Karena lingkungan yang cukup parah, lingkungan Arab yang penuh dengan maksiat bawatnya, maka dalam lingkungan yang salah, lingkungan yang hanya bermoral, maka di Abdullah hanya terpikat dan hanya menggenang dengan urang-inang yang dari kota Mekah bawatnya. Haji terpikat berjodoh li Abdul Muttalib dengan sebuah urang-inang yang hubungan saudara, yang lagi kita pegah kunang, yang bernama Siti Aminah. Disebut di dalam kitab Siti Aminah perempuan yang cukup gagah, Siti Aminah perempuan yang cukup berakhlak, Siti Aminah perempuan yang cukup taat pada masanya, sehingga disebut dalam kitab Siti Aminah adalah perempuan yang paling hebat, yang hanya mampu ditandingi oleh perempuan-perempuan manapun yang ada di alam semesta. Sehingga bersahabat dengan ayah Abdullah dengan Aminah, bersahabat dua orang manusia yang sempurna, bersahabat dua orang manusia pilihan Allah, bersahabat dua orang manusia yang berakai dan taat. Jadi jodoh itu, bernikah itu, Abdullah dengan Aminah bersahabat dalam sebuah rumah tangga. Rupanya Aminah ayah hanya trek Abdullah bersahabat dengan Aminah karena untuk tuntutan keluarga, mencari nafkah, maka berangkatlah Abdullah untuk berdagang ke negara Syam yang megah dengan tujuan hasil dan laba rezeki yang di negara Syam akan berbuah untuk membahagiakan istri Siti Aminah dan akan membahagiakan anak yang akan lahir daripada rahim inang yang kecil. Berangkat ini Abdullah pilih Tunan Rosyam berdagang. Sebelum lebih Abdullah berada di Tunan Rosyam, maka kadruk masa untuk pulang, kadruk masa untuk wow karena barang dagangan telah habis. Betapa bahagianya Abdullah, betapa gembiranya Abdullah bawatnya, karena inang yang berubah anak dia berkeluarga, yang berubah berada di kota Mekah,
ingin berjumpa dengan istri yang tercinta, ingin memberikan kebahagiaan kepada imam yang tersayang yang berada di kota Mekah. Senang ke Abdullah, bahagia ke Abdullah, tekun Abdullah, karena betapa rindu, betapa bahagia ingin berjumpa dengan Siti Aminah. Wajadillah wow minal ayah. Rupanya Allah berkehendak lain. Keinginan Abdullah untuk berjumpa dengan Siti Aminah, keinginan Abdullah ingin merempok dengan Siti Aminah. Rupanya Allah berkehendak lain. Di tengah perjalanan Abdullah kena sabuh penyakit, dengan penyakit yang membuat Abdullah badan kalumah, hanya mampu untuk meneruskan perjalanan gua ke kota Mekah. Maka gekun bak kafilah katanya kelompok, wahai kelompok lon, silakan kata wile ke kota Mekah. Badan lon cukup lumahkah? Badan lon cukup lelahkah? Lon sakit, hanya mampu untuk meneruskan perjalanan pulang bersama kalian, hai kafilah, hai sahabatku, untuk menuju ke kota Mekah. Maka tinggal Abdullah di rumah Bani Adi, dirawat di Bani Adi yang merupakan saudara dengan Abdullah, ayah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pegang ni, kita riwayatkan. Yang terbenar memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya belum ni kan? Hanya belum ni kan? Hanya tinggal di situ. Ada ni, tinggi ni kan? Yang mana? Jadi kedua wajib ke dia. Barang tinggal di kota Madinah. Bak kabilah bak kelompok suku Bani Adi. Wajib ke dia. Rupanya minat ayah, sakit Abdullah semakin urau, semakin bertambah parah. Sakit Abdullah semakin urau, semakin bertambah berat. Allah memanggil Abdullah, menghembuskan nafas yang terakhir, meninggalkan dunia yang fana buat selama-lamanya. Wajah katruk kafilah yang bersijajah dengan Abdullah pilih menang Rosyam ke kota Mekah, katruk kota Mekah. Abdul Muttalib minat ayah. Wajah kedua kafilah-kafilah yang berada di kota Syam, katruk kedih ke kota Mekah. Bagah-bagah kemudian Abdul Muttalib untuk mencari anak kesayangan, untuk merumpok dengan anak tersayang bernama Abdullah. Gemita bila ayah kegagalan Abdullah anak itu lagi dalam kelompok kafilah. Hanya itu Abdullah kegagalan dan Abdullah. Kita nyong pak kafilah, wahai kafilah, kau ada dalam Abdullah. Lon minta Abdullah anak dia lagi. Lon kanan kenal, lon kanan pilih anak dia lagi Abdullah. Kau ke Abdullah. Gekun dekat filahnya. Wahai Abdul Muttalib, Abdullah hanya jiwa bertiga dengan kamu. Abdullah berada di Bani Adi karena Abdullah di tengah perjalanan dalam keadaan sakit. Wajah didengar di Abdul Muttalib minat ayah. Abdullah sakit hanya bawa ke kampung halaman. Gubus ni anak tu Haris. Hai Haris, Aci kajak sawa si ada tu Abdullah yang nak di Bani Adi.
Belum dengar kabar berita bahawa Abdullah tengah sakit. Kajak sihat, kajak gedeh kapua Gunung Abdullah Bahtarawat seluruh kampung. Berangkat ke Haris menuju kedeh Unang Rosyam. Waktu teruk kedeh Unang Rosyam, gekelis di Bani Adi. Wahai Haris, Abdullah adau adik Abdul Muttalib. Abdullah kepada urau yang kau ikut telah meninggalkan kita rumahmu. Gata terlambat hai Haris, gata telat batin hai Haris. Kedatangan gata kenal hanya mampu untuk kapua Abdullah menuju ke kampung halaman. Geklik Haris ke dan ayah, geklik musuh-musuh. Dua kedai rumah, Watikro merumpuk dengan Abdul Muttalib. Geklik Abdul Muttalib, hai Haris, pakan hana kapua wadau ke? Pakan hana kapal saja adau ke kapua pulau kampung? Ha ka Abdullah, hai Haris. Dijawab di Haris, ayah, ada ulun hai ayah, anak raunu hai ayah Abdullah, ada yang tak sayang, anak yang perlu sayang, suami daripada Aminah. Wahai ayah, lun terlambat ayah. Lun hana merumpuk kanan wajah adik lun buat terakhir. Lun hana merumpuk rawat Abdullah segala truk ke kota Syam. Rupanya hai ayah, Abdullah telah meninggalkan Bedanaban Bandung. Abdullah telah menghadap sang pemilik alam semesta. Geklik Abdul Muttalib karena anak yang disayang, karena anak yang dicinta, kau meninggalkan dunia yang fana. Ternyata berita meninggalnya Abdullah didengar minat ayahnya Siti Aminah. Alangkah sedihnya Siti Aminah, alangkah wahnya Siti Aminah. Ingin rasanya menyambut kedatangan Abdullah dengan gejum jara bersalam jara suami. Ingin rasanya menyambut kepulangan Abdullah dengan memasak masakan yang memang banget yang berhawa di Abdullah. Ingin rasanya Siti Aminah bidan ayah memberitahu kabar gembira ke Abdullah bahawa lam rahim gapnya telah mengandung anak daripada Abdullah, anak dari hasil pernikahan antara Siti Aminah dengan Abdullah. Ternyata keinginan Siti Aminah cuma sekedar keinginan untuk memberikan kabar gembira kepada Abdullah. Rupanya mi dan ayah Abdullah keawai meninggalkan dunia yang fana hanya berumpuk mendengar kabar gembira bahawa kemudian telah ditanam dalam rahim Siti Aminah seorang anak yang akan menjadi anak yang dipuja, anak yang dipuji, anak yang terhormat di alam semesta, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gebli Siti Aminah. Waktu Abdullah meninggal, Nabi katanya dan ayah dalam kandungan Siti Aminah berumur 2 bulan. Sedih Aminah, tetapi Allah hanya membiarkan kesedihannya berlalu. Dalam umur daripada kandungan, Allah diutus Nabi Idris alaihissalam bagi Siti Aminah yang menyampaikan, wahai Aminah, gata hanya perlu gundah dan gelisah, berbahaya
Bak belen yang kedua, belen yang keempat, terus Nabi Nuh, wahai Aminah, baik taklid le, baik gundah le, dan baik gelisah le. Anak yang kata kandung hai Aminah akan menjadi Nabi penutup dari segala para Nabi dan para Rasul, yaitu Nabi yang di akhir zaman. Maka berlanjut terus Nabi Hud, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Musa, dan Nabi Isa alaihissalam. Maka sekurang beliau berlalu. Pada masa Aminah melahirkan, berkulahir junjungan alam, watika lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aminah menangis. Hai anak Nuh, gata lahir hai anak, hana sabar lagi anak kau lagi. Gata hai anak, di saat gata lahir, gata hana merasakan kasih sayang seorang ayah. Waktu gata akan lahir udunya hai anak, gata hana pernah takalan belayan kasih sayang ayah. Gata hana pernah terasakan gendong di ayah. Gata hana pernah takalan kata rasakan gata kaik dia bahu ayah hai anak. Gata hana takalan ayah menjadi pahlawan, menjadi pembela kata hai anak kuat. Ayah kata hai anak, kamu tinggalkan gata sebelum gata lahir ke dunia. Nabi dilahirkan dalam keadaan yatim. Nabi dilahirkan dua bulan dalam kandungan ayah alias yatim. Maka Nabi begitu menghargai dan begitu menyayangi kepada anak-anak yatim. Sehingga dalam satu hadis Nabi bersabda, ana wa kafirul yatim fil jannah hakadha Nabi. Lon bersama orang yang jaga anak yatim, lon bersamaan orang yang rawat anak yatim, yang tanggung anak yatim, fil jannah hakadha, menau pegat bidan ayah, bergandengan antara jari telunjuk dengan jari tengah, menandakan terlalu dekat Rasulullah dengan orang penjaga anak yatim, menghargai menyayangi anak yatim, bergandengan dengan Rasulullah, sehingga di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan yang luar biasa. Maka Allah